Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Terima kasih masih terus setia nungguin kelanjutan cerita dari film Sensei kali ini, di mana terakhir Tenma dan kawan-kawan yang sampai ke kuil ketiga dan bertemu dengan Kagaho. Namun beruntung Roshidoko datang untuk kembali menantang Kagaho by one. Sebelum itu, Roshidoko pun memberikan jubah Athena yang sudah ia dapatkan sebelumnya. Athena pun begitu berterima kasih karena Roshidoko sudah mau susah payah mendapatkan jubah tersebut demi dirinya. Tapi nggak disangka tiba-tiba Kagaho malah menyerang, yang beruntung Roshidoko mampu untuk menghalaunya. Setelah itu ia pun meminta Tenma dan Regulus untuk pergi saja melanjutkan perjalanan bersama Athena. Awalnya Tenma begitu menolak karena nggak mau lagi peristiwa saat di Istana Hades dulu terjadi kembali kepada Roshidoko. Namun seketika ia begitu terkejut ketika Roshidoko mengeluarkan kosmonya yang memiliki aura lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Roshidoko menjelaskan kalau ia nggak akan lagi modar dengan mudah karena ia memiliki darah Athena yang mengalir di dalam tubuhnya. Setelah terus diyakini oleh Roshidoko, barulah Tenma percaya dan kemudian pergi untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian terjadilah saling adu kekuatan di antara mereka berdua, dengan Roshidoko yang berelemenkan naga sedangkan Kagaho berelemenkan burung. Lalu merasa kalau Roshidoko terlalu pede karena memiliki darah Athena di dalam tubuhnya, Kagaho pun kemudian mengeluarkan jurus matahari hitam bernama Rising Darkness. Matahari itu ternyata menyerap seluruh kandungan air di dalam tubuh Roshidoko dengan sangat cepat sampai membuat ia sulit untuk bergerak karena mengalami dehidrasi. Bahkan Kagaho sempat akan pergi meninggalkan Roshidoko karena merasa sudah memenangkan pertarungan. Namun di tengah kesekaratannya itu, tiba-tiba ia mendengar suara gurunya dulu yang ternyata merupakan seekor naga. Sang guru pun mencoba memberikan ceramah nonjutsu kepada Roshidoko agar ia nggak menyerah begitu aja. Alhasil ia pun bangkit dan berhasil menghancurkan matahari hitam buatan si Kagaho ini. Setelah itu Roshidoko berkata alasan mengapa ia sama sekali nggak bisa untuk membenci Kagaho meski ia adalah musuhnya sekalipun. Hal itu terjadi karena tatapan mata yang dimiliki oleh Kagaho mirip dengan tatapan mata dari gurunya, di mana tatapan itu merupakan tatapan kesedihan karena telah kehilangan seseorang yang ia sayangi. Diceritakan saat itu, sang guru telah kehilangan seseorang yang sangat ia sayangi dan itu membuatnya sedih serta begitu marah. Saking marahnya, ia nggak dapat lagi mengontrol dirinya sampai membuatnya kehilangan sisi kemanusiaannya dan bertransformasi menjadi seekor naga. Hal itulah yang bisa aja terjadi juga kepada Kagaho, sehingga Roshidoko berusaha memberikan ceramah nonjutsu agar ia kembali ke jalan yang benar. Akan tetapi Kagaho mengatakan kalau ia sudah membuang sisi kemanusiaannya itu sambil berusaha untuk menyerang Kagaho. Ia pun juga menambahkan kalau tujuan hidupnya sekarang hanyalah untuk melindungi Alon. Meskipun begitu, Roshidoko tetap mengatakan kalau ia akan berusaha untuk mengubah Kagaho kembali. Perkataan itu malah semakin membuat Kagaho marah sampai membuatnya membangkitkan kosmo yang sangat besar. Kosmo besar itu membuat tubuhnya diselimuti api yang sangat banyak, bahkan Roshidoko sampai menyebutnya sebagai iblis api. Dengan kekuatan besar tersebut, Roshidoko benar-benar dibuat nggak berdaya oleh Kagaho, bahkan beberapa kali ia harus menerima pukulan yang sama sekali nggak bisa ditahan oleh Roshidoko. Namun di tengah kebrutalannya itu, Roshidoko merasa kalau kemarahan tersebut juga dibungkus dengan kesedihan yang amat dalam. Benar saja, tanpa sengaja, Roshidoko tiba-tiba bisa melihat masa lalu Kagaho bersama adiknya bernama Sui yang sangat mirip dengan Alon. Sang adik berkata kalau ia hanyalah sebuah beban yang selalu membuat Kagaho terluka karena dirinya. Sehingga ia pun memutuskan untuk bundir saja. Kembali ke masa sekarang, di mana Roshidoko yang berhasil menghentikan serangan Kagaho setelah melihat masa lalunya. Bahkan karena itu jugalah yang membuat Roshidoko semakin ingin membuat Kagaho kembali ke jalan yang lurus dan mengikhlaskan adiknya. Namun karena masih ragu, Roshidoko pun kemudian menangkap Kagaho untuk dibawa ke Genders sekaligus membunuhnya. Dengan jurus Rozam Koryuha, mereka perlahan pergi ke langit mendekati matahari.
Kagaho pun terus berontak dan mengatakan kalau tekanan di atmosfer dapat merusak jubah mereka, bahkan membunuh Roshidoko itu sendiri. Namun Roshidoko menjelaskan kalau dulu gurunya juga melakukan jurus tersebut dan ia begitu menyesal karena nggak bisa menemaninya di saat-saat terakhirnya. Maka dari itulah ia memilih modar bersama Kagaho agar ia nggak lagi merasakan sakitnya kesendirian setelah kehilangan adiknya. Perkataan itu pun sempat membuat Kagaho merasa kalau Roshidoko adalah orang yang sangat bodoh karena mau mengorbankan nyawanya secara cuma-cuma hanya demi orang lain. Namun dengan bijak Roshidoko mengatakan kalau apa yang ia lakukan sekarang gak jauh beda dengan apa yang dilakukan Kagaho kepada adiknya. Sontak perkataan itu pun seolah-olah menampar Kagaho dan perlahan dirinya pun mulai sadar. Saat sampai di atmosfer dan melihat matahari yang begitu terang, Kagaho tanpa sengaja kembali mengingat masa lalunya yang selalu sekuat tenaga melindungi sang adik demi bisa mewujudkan mimpinya. Sampai akhirnya kosmo api milik Kagaho pun berubah warna, dan kalau kita lihat dari bentuk api yang ini sepertinya nggak asing lah ya. Setelah Kagaho sadar dan kembali ke jalan yang benar, ia pun kemudian memilih untuk menyelamatkan Roshidoko dengan mengembalikannya ke bumi. Meskipun sempat menolak, namun Roshidoko nggak sanggup menahan tenaga Kagaho, sehingga Kagaho kemudian menghempaskannya kembali ke bumi dengan jurus Corona Blast. Akhirnya Kagaho pun modar, yang beruntung ia sudah sadar terlebih dahulu berkat Roshidoko dan campur tangan dari Athena juga. Kematian Kagaho pun sampai dirasakan oleh Alon yang sedang melanjutkan Lost Canvas-nya dan juga Pandora yang dalam perjalanan ke istana Alon bersama dengan anak buahnya. Akan tetapi rupanya Pandora akan pergi ke kuil paling atas terlebih dahulu untuk menemui Radamantis. Singkat cerita, Pandora dan juga anak buahnya sudah sampai ke kuil tersebut, namun ternyata sedang dijaga oleh Valentine. Ia mengatakan kalau siapapun gak boleh masuk ke dalam sana karena Radamantis masih berusaha mengendalikan darah Alon yang berada di dalam tubuhnya. Bahkan Pandora berusaha merayu Valentine dengan memperlihatkan selangkangannya agar Valentine mau membukakan pintu tersebut. Akan tetapi karena iman Valentine ini kuat, ia pun gak tergoda dan tetap gak mengizinkan Pandora untuk masuk. Akan tetapi Pandora malah terus menghina mereka dengan mengatakan kalau semua Spectres adalah wanjing peliharaannya dan juga Hades, sehingga harus mematuhi semua perintahnya. Karena masih ngeyel, Pandora pun marah dan kemudian menyerang si Valentine ini karena dianggap sebagai pemberontak Hades. Beruntung Valentine berhasil menghindar dan berbalik menyerang dengan mengeluarkan semacam manusia setengah burung. Makhluk itu kemudian menyerang Pandora dan memakan kosmonya hidup-hidup. Setelah itu Valentine mengatakan kalau Radamantis nggak mau melayani Hades lagi dan juga Pandora karena rupanya Radamantis berpihak kepada Alon dan tahu kalau selama ini Hades belum bangkit sepenuhnya di dalam tubuh Alon. Sementara Valentine akan mengikuti setiap apapun tindakan Radamantis karena ia yang selalu memujanya melebihi ke Hades maupun Pandora. Akan tetapi tak lama berselang, rupanya Pandora mampu menghancurkan makhluk-makhluk tersebut bahkan gak terluka sedikit pun. Melihat Valentine yang lengah, Pandora pun kemudian berbalik menyerangnya sampai terkapar. Setelah itu, tiba-tiba mereka mendengar suara raungan dari balik pintu tersebut yang menandakan kalau Radamantis sudah berhasil mengendalikan tubuhnya setelah mendapatkan donor darah dari Alon. Tak lama kemudian, Radamantis pun menghancurkan pintu tersebut dan memperlihatkan dirinya yang sudah semakin kuat. Radamantis mengatakan kalau sedari tadi ia sudah mendengar semua perkataan Valentine dan itu sudah cukup untuk menjadi bukti kesetiaannya kepada Radamantis. Akan tetapi entah mengapa Pandora kok malah bersikap tenang dan santai setelah kemunculan dari Radamantis ini. Rupanya Pandora yakin kalau Radamantis pasti akan berpihak kepadanya untuk mengalahkan Alon dan membangkitkan Hades. Benar saja, ia pun kemudian dengan tega malah mencidori Valentine karena menganggapnya sudah mengganggu Pandora meski sudah begitu setia kepadanya. Bahkan gak segan, Radamantis malah berlutut di depan Pandora yang mana itu membuat Valentine heran mengapa ia kok malah mau melayani Pandora yang jelas-jelas sudah menghinanya.
Radamantis menjelaskan kalau ia lebih baik menjadi wanjengnya Hades sebagai bentuk kesetiaannya dibanding harus melayani seorang manusia yaitu Alon. Sehingga ia memilih untuk tetap menjadi tentara Hades untuk mengalahkan Alon. Setelah itu, Radamantis kembali memfatality Valentine tanpa rasa belas kasihan sedikit pun sampai membuatnya sekarat. Meskipun begitu, Valentine tetap merasa bangga bisa menjadi anak buah Radamantis dan bertarung bersamanya selama ini. Bahkan sebelum modar, ia sempat berpesan agar Radamantis tetap menjadi seorang Spectres yang benar-benar loyal sampai perang suci selesai. Setelah kematian Valentine, mereka pun kemudian perlahan pergi dari tempat tersebut untuk menemui Alon. Akan tetapi, tiba-tiba muncul sebuah serangan yang ternyata itu berasal dari Tenma dan kawan-kawan yang sudah sampai di sana. Sehingga terjadilah pertarungan 3 lawan 3 di antara mereka semua. Setelah itu, rombongan Pandora pun menyerang duluan dengan Radamantis yang mengeluarkan biju dama dari mulutnya. Serangan itu tentu teramat sulit untuk ditahan oleh Tenma dan kawan-kawan sehingga membuat mereka terpental jauh. Namun ternyata serangan tersebut nggak mempan terhadap Athena karena jubah Athena yang sudah melindunginya. Kemudian tanpa basa-basi, Athena kemudian langsung menggunakan jubah tersebut dan berhasil untuk menggunakannya. Akan tetapi tak lama setelah itu, Athena malah terjatuh seolah-olah merasa sakit setelah memakai jubah tersebut. Pandora yang melihat itu pun menyadari kalau Athena pasti nggak sanggup untuk mengontrol kekuatan besar dari jubah tersebut karena ia yang kini hanyalah seorang manusia biasa. Sehingga kesempatan itu pun kemudian dimanfaatkan Pandora untuk menerjang Athena sampai membuatnya terpental. Tenma dan Regulus tentu nggak mau tinggal diam begitu aja sehingga mereka berdua pun melakukan combo fusion untuk menyerang balik Pandora ini. Akan tetapi serangan mereka ditahan oleh Radamantis, bahkan mereka sampai nggak bisa untuk mendekati Athena. Sampai akhirnya Athena malah menjadi tawanan dari Pandora dan tak lama berselang Athena pun kemudian malah pingsan. Bahkan karena hal itu Pandora udah ngerasa pede banget akan memenangkan perang suci kali ini. Sayang ia malah kena prank karena tak lama berselang Athena bangkit kembali dengan Cosmo yang muncul dari tubuhnya secara perlahan. Cosmo itu berasal dari tubuh manusia biasanya dibantu dengan Cosmo milik para Sen lainnya yang sudah berjuang bersamanya. Kemudian Athena berbalik memberikan ceramah non-jutsu kepadanya tentang kemanusiaan yang mana itu membuat Pandora teringat masa bocilnya dulu sebagai seorang manusia biasa. Saat itu rupanya ia memiliki kedekatan yang sangat baik dengan Partita ibunya Tenma yang merupakan pelayan di istananya. Bahkan karena Partita jugalah Pandora bisa melihat dunia menjadi lebih berwarna karena ia merupakan satu-satunya teman yang Pandora miliki. Singkat cerita, Partita yang saat itu memang sedang mengandung pun sudah memberitahu Pandora kalau ia akan memberi nama Tenma kepada anaknya tersebut. Kembali ke masa sekarang, dimana setelah mengingat itu, tiba-tiba Pandora mencoba mendekati Tenma dan meminta Radamantis untuk tidak mengganggu. Dengan raut muka yang lebih kalem dan tutur kata yang lebih lembut, Pandora pun mencoba bertanya apakah ia benar-benar Tenma, anak dari seorang gadis bernama Partita. Tenma pun merespon, "Ya iya dong, kan muka kami mirip." Setelah itu, barulah Pandora menceritakan kedekatan yang terjalin antara ia dengan Partita saat masih bocil dulu. Namun semua kekaguman Pandora seketika berubah saat tahu adik laki-lakinya tiba-tiba menghilang bersamaan dengan hilangnya Partita dan bayi kecil Tenma. Oleh karenanya, ia mengira kalau Partita lah yang telah membawa kabur adiknya sehingga menyuruh orang-orang istana untuk memburu Partita dan juga Tenma serta membunuhnya. Mendengar itu, Tenma pun berusaha untuk meluruskan kalau bukan ibunya lah yang telah mencuri adik Pandora. Akan tetapi, Pandora yang gak bisa lagi mengontrol emosinya pun langsung aja menyerang Tenma tanpa ampun. Tiba-tiba Yoma muncul dan memeluk Pandora sambil mengatakan kalau ialah yang sebenarnya telah menculik adiknya. Tak hanya itu, Yoma ini malah terus membuat Pandora merasa bersalah karena telah menyuruh anak buahnya dulu untuk memburu Partita. Setelah itu secara mengejutkan, Yoma ini mendatangkan Partita di hadapan mereka semua yang ternyata ia masih hidup.
Bahkan Pandora sampai nggak sanggup untuk berdiri dan merasa kalau itu hanyalah sebuah genjutsu saja. Namun saat Partita memeluknya, ia pun kembali merasakan kehangatan yang dulu pernah Partita berikan, ditambah lagi dengan kata-kata manis yang terus aja keluar dari si Partita ini. Akan tetapi secara mengejutkan, tiba-tiba entah mengapa Partita ini kok malah menebas Pandora sampai membuatnya sekarat. Melihat itu, Yoma ini malah ngakak nggak jelas dan kemudian menteleportasi Tenma entah kemana. Rupanya Tenma dibawa ke sebuah kuil lain yang ternyata dijaga oleh ibunya sendiri yang kini sudah menggunakan jubah berelemenkan burung hantu. Ternyata Yoma sengaja memindahkan mereka berdua agar Tenma bisa bertarung melawan ibunya sendiri. Namun tentu aja Tenma nggak mau untuk melawan karena ia anak yang baik, soleh dan juga rajin menabung. Bahkan ia masih nggak percaya jika ibunya jadi seperti itu dan apa sebenarnya tujuan Partita dan si Yoma ini. Lalu karena Tenma kebanyakan bacot, Partita pun sama sekali nggak segan untuk menyerang anaknya sendiri. Bahkan saat melihat mata Partita, itu membuat Tenma mengingat masa bocilnya dulu di mana sang ibu yang rela berkorban supaya Tenma kecil nggak mati di tengah kesulitan yang ia jalani. Namun entah mengapa Partita kok malah membuang semua perasaan itu dan tetap terus menyerang Tenma. Rupanya Partita dan Yoma sedang mengincar jiwa Pegasus yang berada di dalam tubuh Tenma dan dianggap memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Kekuatan itu nantinya akan digunakan oleh Partita dan juga Yoma untuk membunuh seluruh dewa dan membuat dunia baru versi mereka sebagai seorang manusia. Sehingga ia pun kemudian mencekik Tenma dan memaksa agar memberikan jiwanya sebagai balas budi kepada seorang ibu. Di tengah kesekaratannya itu, tiba-tiba muncul sebuah cahaya di sekitar tubuh Tenma yang ternyata itu adalah milik Pandora yang masih hidup dan entah bagaimana ia kok bisa sampai ke kuil tersebut. Akan tetapi setelah semua yang terjadi dan tahu tujuan dari Partita, Pandora pun gak lagi memiliki respek dan memilih bertarung melawannya. Dengan cepat Pandora menyerang Partita duluan dengan penuh amarah, namun sayang Partita mampu untuk menghindarinya. Bahkan ia malah berbalik menyerang Pandora dengan jurus yang sangat dahsyat yang kali ini benar-benar membuat Pandora sepertinya akan modar. Melihat itu, Tenma pun merasa begitu nggak senang dan meminta Partita untuk berhenti. Meskipun Pandora adalah musuhnya, ia tetap nggak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Partita karena ia tahu perasaan sakit dan kehilangan yang selama ini dialami oleh Pandora. Namun di sisi yang lain, Tenma masih sulit jika harus melawan ibunya sendiri. Sampai akhirnya Partita kembali menyerangnya yang seharusnya Tenma mampu untuk menghindarinya. Akan tetapi Tenma hanya diam dan membiarkan tubuhnya dicidori oleh Partita. Dan dari situ jugalah Tenma mulai merasakan rasa sakit yang selama ini dialami oleh ibunya. Kemudian mengingat perjuangan teman-temannya yang sudah membantu sampai Tenma sampai di titik ini, ia pun meyakinkan dirinya untuk melawan ibunya sendiri. Bahkan ia mengeluarkan kemampuan Seven Sense-nya yang membuat jubahnya berubah menjadi jubah emas Pegasus. Lalu dengan menguatkan hati, ia pun kemudian bertarung sengit dengan Partita dan berhasil menghancurkan sedikit armor milik Partita. Bahkan Pandora yang ternyata masih hidup pun sempat tersadar dan menyaksikan pertarungan mereka berdua. Ia pun juga merasakan kalau ada sesuatu hal yang aneh yang berada di dalam diri Partita. Sementara itu, Tenma masih kesulitan menghadapi ibunya sendiri karena luka yang ia dapat sebelumnya rupanya cukup fatal. Bahkan sang ibu malah berbalik menyerang sampai membuat jubah kesayangannya hancur lebur. Setelah itu, sang ibu mengeluarkan jiwa Pegasus yang berada di dalam tubuh Tenma dan begitu senang karena jiwa tersebut sudah tumbuh sangat kuat. Kemudian sang ibu kembali menghajar Tenma habis-habisan sambil mengatakan kalau Tenma seharusnya nggak pantas untuk memiliki jiwa tersebut karena ia yang masih sangat lemah. Tenma yang marah dan merasa nggak mau kehilangan jiwa Pegasusnya, kemudian sekuat tenaga menarik kembali jiwa tersebut agar masuk ke tubuhnya kembali. Pandora yang melihat itu pun seakan nggak percaya Tenma mampu untuk melakukannya. Setelah jiwa Pegasus kembali, tiba-tiba muncul jubah dewa yang sebelumnya pernah digunakan oleh Tenma tanpa sadar.
Namun kali ini, Tenma mampu untuk menggunakan jubah tersebut dengan kesadaran penuh dan bersiap kembali untuk melawan Partita. Saat terjadi benturan serangan di antara mereka berdua, tiba-tiba Tenma kembali mengingat kasih sayang ibunya dulu yang begitu tulus. Tak hanya itu, ia juga melihat masa lalu sang ibu saat sedang bersama Athena. Tapi kayaknya ini bukan Athena Sasha lah. Ketika itu, sang ibu meminta Athena agar tidak bertarung sendiri saat perang suci karena itu sangat berbahaya. Athena mengatakan kalau ia nggak akan bertarung sendiri karena ada Pegasus yang selalu berada di sisinya. Sehingga dari situlah sang ibu berjanji agar sekuat tenaga untuk menjaga jiwa Pegasus demi bisa melindungi Athena juga. Setelah Tenma melihat semua itu, barulah sang ibu mengatakan yang sebenarnya kalau ia sedari tadi hanyalah memancing agar Tenma mendapatkan jubah dewa tersebut. Karena sejak awal mereka bertemu, sang ibu melihat jubah dan kemampuan Tenma masih belum cukup untuk melindungi Athena. Hal itu pun juga menjadi hadiah terakhir yang bisa ibunya berikan sebagai bentuk kasih sayangnya kepada Tenma. Benar saja, tak lama setelah itu sang ibu pun akhirnya modar dan menghilang setelah sebelumnya beradu serangan dengan Tenma. Tenma yang mengetahui kebenaran itu pun begitu sedih dan berjanji akan menuntaskan misinya dengan baik. Setelah itu ia pun pergi untuk melanjutkan perjalanan, namun tiba-tiba Pandora muncul di hadapannya. Namun kali ini ia nggak akan melawan ataupun menahan Tenma setelah melihat pertarungan ia melawan Partita. Sebelum Pandora pergi, ia mencoba memberitahu kalau sebenarnya Alan masih hidup dan ia hanya berpura-pura menjadi Hades. Namun sambil tersenyum, Tenma mengatakan kalau ia dan Sasha sebenarnya sudah tahu sejak awal karena ikatan batin yang kuat di antara mereka bertiga. Setelah itu, barulah Pandora pergi sambil mengatakan kalau ia akan tetap membunuh Alon. Sementara itu, Tenma yang gak bisa untuk mencegah Pandora pergi pun kemudian bergegas juga untuk pergi ke tempat Alon. Berpindah ke Yoma yang merasa kecewa karena sudah diprank oleh Partita. Meskipun begitu, rupanya ia memiliki rencana lain untuk mempermulus tujuannya. Sin beralih ke Radamantis yang berada di sebuah kuil dan gak menemukan siapapun di sana termasuk Pandora. Namun saat ia akan pergi, rupanya sedari tadi Regulus sudah berada di sana untuk menantangnya bertarung. Menyadari keberadaan Regulus di sana, Radamantis pun langsung menyerangnya, namun Regulus mampu untuk membalikkan serangan tersebut karena kemampuan analisisnya yang sangat baik. Tak berlangsung lama, Radamantis pun kembali menyerang yang kali ini Regulus nggak mampu untuk menghindar karena kekuatan dewa yang kini dimiliki oleh Radamantis. Meskipun luka yang diterima Regulus cukup parah, namun ia nggak mau menyerah begitu aja. Sampai akhirnya Regulus pun berbalik menyerang, di mana saat itu tiba-tiba muncul sebuah sosok Sen di belakang Regulus sehingga ia terkena serangan tersebut sampai membuat tanduk di armor kepalanya patah. Sosok tersebut rupanya adalah ayah Regulus yang juga merupakan Sen Leo bernama Ilias. Ilias ini dikenal sebagai seorang Sen yang mampu berbicara dengan makhluk apapun yang berada di bumi. Namun ia harus modar dan Radamantis lah yang melakukan itu di masa lalu. Kemudian kita dibawa ke masa 10 tahun yang lalu saat Regulus masih bocil dan sedang bersama ayahnya yang melakukan komunikasi dengan bumi. Saat Regulus kecil sedang mencari ikan, sang ayah pun membantunya dengan kemampuan yang ia miliki. Tak hanya itu, sang ayah juga mendapatkan informasi dari bumi kalau akan ada seseorang yang datang untuk mengunjunginya. Benar saja, tak lama berselang muncul seorang Centaurus bernama Hasgard atau yang biasa kita kenal sebagai Aldebaran. Saat itu ia begitu senang karena berhasil menemukan Ilias sehingga mengajaknya untuk kembali ke Sanctuary. Singkat cerita, malam harinya Aldebaran sangat terkejut ketika tahu kalau ternyata Ilias sudah memiliki seorang anak. Akan tetapi sang ibu sudah lama modar dan itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa Ilias nggak kunjung kembali ke Sanctuary. Aldebaran pun terus membujuknya agar mau untuk kembali karena saat itu ia merupakan Sen yang paling kuat, sedangkan Aldebaran, Sagittarius dan juga Gemini masih terbilang Sen emas yang sangat muda.
Bahkan demi membujuk Ilyas, Aldebaran sempat akan menggunakan cara kekerasan, namun beruntung Regulus kecil kemudian mencegahnya. Dan dari situlah Aldebaran sadar dan menyerahkan segala keputusan terserah Ilyas saja. Beberapa hari kemudian terlihat Regulus kecil yang diminta Ilyas untuk memotong rambut dan juga jenggotnya. Ia mengatakan kalau ia akan ikut terjun ke medan perang untuk terakhir kalinya. Benar saja, beberapa hari berikutnya terlihat Ilyas yang berada di sebuah desa untuk menunggu musuh yang kabarnya akan mendatangi desa tersebut. Tak selang berapa lama, para Spectrans pun mulai berdatangan dan mengepung dirinya. Namun tanpa Spectrans sadari, rupanya Ilyas sudah menyerang dengan secepat kilat sehingga membuat mereka semua KO dengan sangat mudah. Tak lama berselang, Radamantis pun muncul dan berbalik menyerang si Ilyas ini. Sementara itu di lain sisi, terlihat Aldebaran yang sedang membawa para warga desa dan juga Regulus untuk mengungsi sesuai perintah Ilyas. Namun tak lama berselang, tiba-tiba sebagian warga terkena sebuah serangan yang disebabkan oleh salah satu Spectres yang muncul di sana. Aldebaran pun terpaksa menurunkan Regulus terlebih dahulu, baru kemudian bertarung melawan Spectrans tersebut. Hal itu kemudian malah dimanfaatkan oleh Regulus untuk kabur menyusul ayahnya, bahkan kakinya sampai terluka karena tanpa sengaja menginjak sebuah ranting pohon. Kemudian dari balik semak-semak, ia pun melihat ayahnya yang sudah hampir modar dihajar oleh Radamantis. Namun hal itu juga nggak terlepas dari penyakit paru-paru yang diderita oleh Ilyas, sehingga kemampuannya nggak sehebat dulu. Setelah Radamantis pergi, Regulus pun mencoba menolong ayahnya tersebut, namun nggak disangka Radamantis kembali dan akan membunuh si Regulus juga. Ilyas yang sudah terluka parah pun ternyata masih mampu untuk bangkit demi melindungi anak sematawayangnya itu. Dengan cepat, Radamantis langsung aja menyerang mereka berdua. Namun di saat yang bersamaan Ilyas juga menyerangnya dengan jurus Lightning Plasma. Serangan Radamantis ternyata berhasil mengenai Ilyas di bagian vitalnya, sedangkan Ilyas hanya mampu mematahkan satu tanduk di armor milik Radamantis. Kembali ke masa sekarang, di mana Radamantis yang akhirnya menyadari kalau Regulus adalah anak dari Ilyas yang akan membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Namun Regulus masih aja kesulitan melawannya karena kekuatan dewa yang dimiliki oleh Radamantis. Meskipun sulit, Regulus nggak menyerah begitu aja dan terus bangkit untuk melawan si Radamantis ini. Bahkan tanpa disangka, Regulus mampu untuk menggunakan jurus Athena Exclamation untuk menyerang Radamantis hanya dengan seorang diri saja. Anjay, kok bisa? Akan tetapi karena hanya seorang diri, jurus itu pun gak cukup kuat sehingga Radamantis mampu menahan bahkan membalikkan jurus tersebut sehingga mengenai Regulus sendiri. Seakan gak mengenal kata menyerah, rupanya Regulus masih memiliki satu lagi jurus andalan yang memanfaatkan 12 rasi bintang Parasen emas. Jurus tersebut dikenal sebagai jurus Clamation Zodiac. Saat dirasa Regulus hampir mampu mengalahkannya, tiba-tiba Radamantis kembali berhasil menahan jurus tersebut, yang mana itu membuat Regulus harus meningkatkan kekuatan dari jurusnya. Sayang tubuh Regulus sudah mencapai batasnya, sehingga secara tragis ia pun kemudian meledak dan hanya menyisakan jubah emas Leo saja. Namun seketika Radamantis terkejut melihat Regulus yang muncul di samping jubah emasnya, sehingga ia pun kemudian langsung menyerangnya. Tapi nggak disangka, tiba-tiba Regulus mampu berpindah dengan cepat ke belakang Radamantis. Bahkan beberapa kali percobaan, serangannya selalu gagal untuk melukai Regulus. Sampai akhirnya Regulus berbalik menyerang, yang bahkan serangan tersebut sulit dilihat oleh Radamantis karena kecepatan yang luar biasa dari Regulus. Serangan itu pun tepat mengenai jantung dari Radamantis dan membuatnya mulai panik. Namun setelah itu ia pun mulai menyadari perubahan tubuh Regulus yang seakan menyatu dengan angin sehingga ia merasa kalau sebenarnya Regulus ini sudah mudar. Regulus pun membenarkan hal tersebut dan mengatakan kalau ia kini sudah terhubung dengan ayahnya serta mampu juga berbicara dengan bumi seperti ayahnya.
Alhasil dengan kondisi tersebut, Radamantis pun berbalik terdesak sehingga Regulus kembali berhasil menghancurkan jantung dan mengeluarkan kekuatan dewa yang sebelumnya ia dapatkan. Setelah berhasil mengalahkan Radamantis, jiwa Regulus pun perlahan menghilang karena harus segera pergi ke akhirat. Selang berapa lama, Sion pun datang dan begitu sedih setelah tahu kalau Regulus udah modar di usia yang masih sangat muda. Namun tak disangka Radamantis ternyata masih hidup meski dengan kondisi tubuh yang sudah bolong. Tapi kali ini ia nggak akan bertarung melawan Sion, melainkan akan melanjutkan tujuannya untuk membangkitkan Hades. Scene berpindah ke Pandora yang sudah sampai di depan istana Alon. Singkat cerita, ia pun sudah berada di dalam dan langsung bertemu dengan Alon. Tanpa basa-basi, Pandora langsung mengajaknya Baiwan yang dimulai dengan ia yang mencoba menghancurkan seluruh lukisan yang ada di sana. Namun entah mengapa lukisan di sana seakan kebal terhadap serangan milik Pandora. Lalu dari mata Alon, tanpa sengaja ia melihat kesedihan yang amat dalam yang sedang ditanggung oleh Alon. Bahkan saking banyaknya, Pandora sampai gak sanggup untuk melihatnya. Lalu Alon mengatakan kematian yang ia ciptakan adalah untuk keselamatan yang nyata bagi seluruh umat manusia maupun Spectres. Ia pun juga rela menanggung seluruh kesedihan tersebut seorang diri demi mencapai tujuannya itu. Merasa kalau Pandora nggak akan pernah mengerti, ia pun kemudian melemparkannya jauh yang beruntung Radamantis datang dan menangkapnya. Radamantis yang memang sudah berada di pihak Pandora sebelumnya pun gantian akan melawan Alon meski dengan tubuh yang sudah terluka sangat parah. Alhasil dengan hanya menggunakan kuasnya, Alon pun dengan mudah memotong sebagian tubuh Radamantis sampai membuatnya sekarat. Akan tetapi karena kesetiaannya untuk membangkitkan Hades, meskipun hanya dengan sebagian tubuhnya, ia tetap berusaha untuk kembali menyerang Alon. Namun di luar dugaan, rupanya Radamantis dari tadi mengincar lukisan Athena yang berada di belakang Alon. Ia mengatakan dengan sedikit merusak lukisan tersebut, maka kekuatan Athena akan kembali ke tubuh Sasha. Hal itu terpaksa ia lakukan demi mengalahkan Alon karena pertarungan sesungguhnya adalah antara Athena melawan Hades, bukan Alon yang hanya seorang manusia. Bahkan Radamantis rela modar dan menunggu sampai nanti bangkit kembali di pertarungan suci berikutnya. Adegan berpindah ke anak buah Pandora yang bernama Cheshire yang terlempar ke sebuah tempat akibat ulah Yoma sebelumnya. Ia pun ternyata terlempar bersama Athena yang sepertinya sedang pingsan. Melihat kesempatan itu, Cheshire pun mencoba untuk membunuh Athena agar mendapat pujian dari Pandora. Akan tetapi saat ia akan memfatality Athena, kekuatannya pun kembali berkat pengorbanan Radamantis sebelumnya. Kembali lagi ke istana Hades alias Alon, di mana Pandora yang teramat sedih setelah kehilangan Radamantis. Sementara Alon merasa begitu marah karena Radamantis yang telah mengembalikan kekuatan Athena. Sehingga ia mau menghancurkan tubuh Radamantis sehancur-hancurnya. Akan tetapi capek cuk. Akan tetapi, karena Pandora malah berusaha untuk menghalangi, dengan senang hati Alon pun memilih untuk membunuh mereka berdua saja. Tiba-tiba Radamantis sadar lalu mendorong serta menteleportasi Pandora untuk menyelamatkannya. Alhasil Radamantis sendirilah yang terkena serangan Alon sampai membuat tubuhnya hancur lebur. Sementara itu, ternyata Pandora diteleportasikan keluar istana berkat pengorbanan Radamantis. Kembali ke Athena yang akan pergi ke sebuah tempat sambil membawa Cheshire, namun Athena nggak ingin membunuhnya. Rupanya Athena kembali ke kapal untuk menepati janjinya yang akan menolong Yato dan kawan-kawan. Dimana sebelumnya kita tahu kalau Yato dan kawan-kawan sudah menjadi batu akibat melanggar larangan dengan melihat ke belakang. Namun dengan kekuatan Athena yang telah kembali, ditambah dengan jubah Athena yang ia gunakan, alhasil Athena berhasil mengembalikan Yato dan kawan-kawan menjadi normal kembali. Setelah semua orang kembali normal, Yato dan kawan-kawan pun bersiap untuk menyerbu ke istana Hades atau Alon, namun dilarang oleh Athena. Ia mengatakan kalau pertarungan itu adalah milik ia, Tenma dan juga Alon saja.
Sontak pernyataan itu nggak disetujui oleh Yato dan kawan-kawan karena mereka semua yang juga ingin membantu bahkan bersiap mengorbankan jiwa dan raganya. Justru karena tak ingin lagi kehilangan Parasennya itulah yang membuat Athena meminta mereka semua untuk kembali saja ke bumi. Meskipun perdebatan terus terjadi, namun Athena tetap pada pendiriannya sehingga ia pun kemudian lekas pergi meninggalkan mereka semua. Di tempat yang berbeda, terlihat Sion yang sedang melanjutkan perjalanan untuk menyusul Tenma. Namun tiba-tiba Yoma muncul dan berusaha untuk menyerangnya. Beruntung sebuah serangan berhasil menggagalkan hal tersebut, yang ternyata itu adalah Tenma datang untuk membantu. Setelah itu, Yoma malah mempersilahkan Tenma untuk pergi menemui Alon karena ia adalah aktor utama dari skenario yang Yoma buat. Namun ia harus pergi sendiri dan membiarkan Sion modar di tangannya karena merasa kalau keberadaan Sion akan mengganggu jalan cerita yang telah ia buat. Sampai akhirnya Yoma membuat mereka melihat masa depan di mana saat itu terlihat Sion yang sudah menjadi Paus Agung. Tak hanya itu, ia juga menampilkan sosok Seiya dan mengatakan kalau Seiya adalah Pegasus selanjutnya 200 tahun yang akan datang. Ia juga menambahkan kalau Seiya itulah yang nantinya akan mengalahkan para dewa sehingga mengubah tatanan dunia menjadi lebih baik. Akan tetapi Yoma nggak mau menunggu selama itu dan mau kalau kisah tersebut terjadi di zamannya Tenma saja. Sehingga apabila Tenma berhasil mengalahkan para dewa, maka Yoma bisa merubah sejarah mitologi menjadi yang baru menurut versinya. Setelah menceritakan hal tersebut, Yoma pun menyerang dengan jurus Marvelous Rome untuk memisahkan Tenma dan juga Sion. Jurus itu pun berhasil menarik Sion masuk, namun tak selang berapa lama portal itu kembali muncul dan terlihat sosok Sen yang keluar dari sana. Ternyata itu adalah Aspros yang ternyata masih hidup sambil membawa Sion dan juga Roshidoko. Oh iya, buat kalian yang lupa Aspros sebelumnya kemana, pada adegan sebelumnya ia sempat terkena jurus yang sama oleh Yoma saat mencoba melawan Hades alias Alon. Oke, lanjut. Setelah itu, Aspros meminta Tenma untuk melanjutkan perjalanan sambil membawa Sion dan juga Roshidoko, sedangkan ia akan melawan si Yoma ini. Terlebih ia masih memiliki rasa dendam karena Yoma telah menanamkan benih kebencian dalam dirinya dulu. Namun Tenma menolak karena ia yang gak mengenal si Aspros sama sekali. Beruntung setelah menjelaskan kalau ia adalah saudara kembar dari gurunya dulu di Pulau Kanon, barulah Tenma mengerti dan kemudian pergi melanjutkan perjalanan sambil membawa Sion dan juga Roshidoko. Kesal karena Aspros membuat Tenma berhasil membawa Sion pergi, ia pun kemudian langsung menyerang Aspros dengan jurus Riwen Bio. Jurus itu mengulang waktu hidup Aspros hingga kembali ke masa saat Aspros belum pernah dilahirkan. Sampai akhirnya yang tersisa hanyalah jubah emas Gemini saja dan Yoma pun bergegas untuk mengejar Tenma. Akan tetapi nggak diduga, tiba-tiba Aspros kembali muncul dan kali ini menggunakan jubah Spectres. Ia mengatakan kalau sejatinya raga yang ia gunakan sudah modar 2 tahun yang lalu sehingga jurus tersebut nggak akan bekerja pada Aspros. Setelah itu, gantian Aspros menyerang dengan jurus Galaxy Explosion dan berhasil menghancur leburkan tubuhnya. Akan tetapi setelah itu, Yoma malah berubah menjadi wujud yang lain yang kali ini nggak asing di mata Aspros. Ia menyebutnya Cronus, sang dewa waktu. Tapi Yoma membantah dan mengatakan kalau namanya adalah Kairos, sang dewa waktu juga, namun dibuang ke bumi oleh kakaknya Kronos. Berbeda dengan Kronos yang banyak dikenal oleh para dewa dan juga manusia, Kairos justru sama sekali nggak seterkenal kakaknya karena saat dibuang ke bumi, sang kakak menghapus seluruh catatan sejarah tentang dirinya pada kisah mitologi. Sehingga dari situlah ia begitu membenci sang kakak, bahkan seluruh dewa, sehingga ia ingin memusnahkan para dewa demi menciptakan sejarah mitologi yang baru menurut versinya. Lalu karena gak ingin membuang banyak waktu, Kairos pun berusaha untuk menyerang Aspros, namun meskipun sempat terdesak, Aspros masih sempat untuk menggunakan jurus Genrei Mauken kepada Kairos. Hal tersebut membuatnya gak bisa bergerak karena tubuhnya kali ini sudah di bawah kendali Aspros.
Kemudian Aspros mengeluarkan tasbih milik Asmita dan akan menyegelnya di sana. Akan tetapi, nggak disangka Kairos berhasil terlepas dari pengaruh jurus Aspros dan malah berbalik menyerang hingga membuat Aspros terkapar. Beruntung dengan cepat, Aspros menggunakan tasbih milik Asmita untuk menahan pergerakan barbar si Kairos ini. Selanjutnya, Aspros membuka portal dimensi yang merupakan jalan menuju Ellison, di mana selain para dewa, maka siapapun yang melewati portal itu dipastikan tubuhnya akan hancur lebur. Kemudian tanpa memikirkan nyawanya sendiri, Aspros langsung membawa masuk Kairos dan seketika tubuhnya hancur lebur lalu tersegel di dalam tasbih milik Asmita. Setelah mengalahkan Kairos, Athena pun muncul dan begitu terkejut karena kembali melihat Aspros yang sudah lama menghilang dari Sanctuary. Lalu Aspros mengakui kejahatannya di masa lalu yang sempat hampir membunuh Paus Agung. Sehingga ia pun kemudian memilih menjauh dari Athena karena merasa malu akan dosa-dosanya dulu. Akan tetapi sebelum itu, ia memberikan tasbih milik Asmita kepada Athena yang sebelumnya ia dapat dari Defteros. Tak lama berselang, waktu hidup Aspros di dunia pun mulai habis sehingga ia perlahan berubah menjadi abu dan menghilang. Berpindah ke Tenma yang sedang melanjutkan perjalanan dan langsung dihadang oleh Alon. Ia pun tetap pada pendiriannya untuk membunuh Tenma dan mulai memanggil zombie-zombie dari dunia bawah. Kemudian ia pun menyerang Tenma, namun tanpa diduga Athena muncul dan menyelamatkannya. Setelah itu mereka berdua nggak menyerah untuk memberikan ceramah non-jutsu, berharap Alon kembali ke jalan yang benar. Sayang usaha mereka sia-sia, sehingga terpaksa harus mau melayani pertarungan Alon. Namun Alon menggunakan para zombinya untuk menahan serangan Tenma dan Athena. Tak hanya itu, para zombie tersebut ternyata juga membawa jubah milik Hades yang kemudian langsung digunakan oleh Alon. Jubah itu tentu langsung menambah kekuatan Alon sehingga Tenma dan Athena semakin kesulitan melawannya. Setelah itu, Tenma meminta Athena untuk berlindung saja karena ia sendirilah yang akan buy one melawan si Alon ini. Namun jurus teramah non-jutsunya kembali gagal sehingga Alon langsung aja menebasnya karena merasa Tenma ini kebanyakan bacot. Tak hanya itu, Alon kemudian melanjutkan serangannya dengan menunjah langsung tubuh Tenma agar ia mau untuk menyerah. Akan tetapi, situasi tersebut malah dimanfaatkan oleh Tenma untuk kembali memberikan ceramah non-jutsu kepada Alon. Dimana nggak disangka, kali ini perlahan Alon mulai mengingat kembali masa bocil mereka saat masih bersama. Meskipun begitu, tetap nggak merubah pandangan Alon, sehingga mereka terus melanjutkan pertarungan walaupun sebenarnya Tenma sudah beberapa kali menerima serangan fatal dari Alon. Saat mereka berdua terus jual beli serangan, Tenma pun kemudian mengeluarkan jurus barunya, yaitu Pegasus Comet Fist Big Bang. Serangan tersebut sempat ditahan oleh Alon sehingga menimbulkan efek serangan yang teramat dahsyat, bahkan sampai dirasakan oleh Yato dan kawan-kawan yang berada jauh di kapal. Akan tetapi entah mengapa beberapa Lost Canvas malah melindungi Alon dan menahan serangan Tenma. Sehingga Alon berbalik menyerang, di mana kali ini serangannya langsung mengenai jiwa Tenma sampai membuatnya pingsan. Tak hanya itu, para Lost Canvas juga berusaha membunuh Athena, serta Sion dan juga Roshidoko yang ternyata sudah sadar. Setelah itu, Tenma yang pingsan mendengar suara para Lost Canvas tadi yang ternyata setuju dengan rencana Alon karena nggak mau lagi hidup menderita di dunia. Mendengar itu sempat membuat Tenma pasrah dan membiarkan jiwanya modal bersamaan dengan para Lost Canvas tersebut. Tak lama berselang, Yato dan kawan-kawan datang untuk membantu meski sebenarnya Athena sudah melarang mereka. Kemudian Yato langsung mendekati Tenma untuk berusaha menyadarkannya. Namun Alon muncul dan mengatakan kalau Tenma nggak akan pernah sadar lagi karena ia yang sudah menyerahkan sendiri jiwanya. Yato pun tentu nggak percaya dan tetap berusaha untuk melindungi Tenma sehingga terpaksa Alon harus menebasnya juga. Meskipun begitu, Yato nggak menyerah untuk terus memberikan ceramah non-jutsu kepada Tenma dan mengatakan kalau nggak semua para Lost Canvas itu setuju akan rencana Alon. Melainkan masih banyak dari mereka yang ingin terus hidup di dunia.
Ia pun terus melakukan hal itu berulang-ulang, berharap suaranya dapat didengar oleh jiwa Tenma. Sementara itu, Alon yang sudah muak dengan perbacotan Yato malah berusaha untuk memfatalitinya, yang beruntung ditahan oleh selendang milik Yuzuriha. Ia pun meminta Yato untuk terus saja melanjutkan perbacotannya, sedangkan ia dan para prajurit lainnya akan melawan Alon. Sampai akhirnya perbacotan Yato pun berhasil dan Tenma kembali sadar dari pingsannya. Setelah itu, seluruh kosmo orang-orang di sana pun berkumpul dan menjadi satu di tangan milik Tenma. Kemudian dengan kosmo tersebut, Tenma langsung menyerang balik dan berhasil mengeluarkan jiwa Hades yang berada di tubuh Alon. Seketika, Lost Canvas yang ada di langit pun mulai menghilang dan jiwa mereka kembali ke tubuhnya masing-masing. Kemudian Alon pun kembali kepada kesadarannya yang dulu tanpa sedikit pun pengaruh dari jiwa milik Hades. Akan tetapi tak lama berselang, sesuatu yang aneh terjadi karena rupanya jiwa Hades belum sepenuhnya keluar dari tubuh Alon. Sehingga Alon meminta Tenma untuk segera menghancurkan tubuhnya sebelum semuanya terlambat. Sampai akhirnya Hades pun benar-benar bangkit, bahkan kebangkitannya membuat orang-orang di sana terpental dan pingsan. Tak hanya itu, dunia pun mulai diselimuti kegelapan sampai cahaya matahari nggak mampu untuk menembusnya. Sementara itu, Shion dan Roshidoko yang menjadi dua-duanya yang masih sadar begitu terkejut melihat kebangkitan Hades tepat di hadapan mereka. Tentu kekuatannya pun jauh lebih kuat dibandingkan Alon, bahkan serangan 1000 naga milik Roshidoko mampu ditahan oleh Hades hanya dengan satu tangan saja. Melihat itu, Roshidoko pun berniat mengeluarkan seluruh tenaganya untuk kembali menyerang Hades, namun dicegah oleh Shion. Kemudian Shion yang tahu kalau Hades sangat membenci sinar matahari, berencana untuk membuatnya dengan memanfaatkan jubah emas yang mereka gunakan. Akan tetapi Hades nggak khawatir karena tahu kalau 2 set emas saja nggak akan mampu untuk membuat cahaya yang setara dengan matahari. Namun gak diduga, Shion memanggil ke-12 jubah emas yang telah gugur pada pertarungan-pertarungan sebelumnya. Kemudian dengan memanfaatkan ke-20 jubah emas yang datang, Shion dan Roshidoko pun kemudian membuat cahaya untuk menyerang Hades. Sayang ternyata cahaya tersebut gak cukup kuat, sehingga Hades malah berbalik menyerang dengan kekuatan kegelapannya. Tapi secara mengejutkan, jiwa para sen emas yang telah modar pun kembali untuk membantu Shion dan juga Roshidoko. Dengan cepat, ke-12 sen emas pun melakukan combo fusion untuk kembali menciptakan cahaya yang setara dengan matahari. Serangan itu pun gak mampu untuk ditahan oleh Hades, sehingga ia pun akhirnya sepenuhnya keluar dari tubuh Alon. Setelah itu, ke-10 jubah emas pun kembali ke bentuk aslinya, namun jubah Sagittarius memberitahu kalau jiwa Hades belum sepenuhnya modar, melainkan ia lari ke sebuah planet bernama Pluton. Alon yang sudah sadar pun mengatakan kalau itu adalah tempat yang seharusnya akan ia datangi setelah berhasil menyelesaikan Lost Canvas. Sehingga ia pun kemudian memohon kepada Tenma dan juga Sasha agar dibawa ke sana sebagai cara untuk menebus dosa yang telah ia lakukan sebelumnya. Akan tetapi saat mereka akan pergi, Roshidoko pun melarangnya dan mengatakan kalau biar ia sajalah yang kesana untuk mengalahkan Hades. Athena yang tahu kalau Roshidoko sudah berjuang sangat keras pun meminta ia dan juga Shion untuk kembali ke bumi saja. Kemudian Athena memberikan kekuatan awet muda kepada Roshidoko yang dikenal sebagai Misopetaminos. Athena menambahkan kalau nanti Shion lah yang akan menjadi paus agung selanjutnya, sedangkan Roshidoko diminta untuk menjaga candi iblis yang menyegel 108 spektrum Hades. Tak hanya itu, mereka berdua pun juga diminta untuk menyiapkan generasi berikutnya guna menghadapi perang suci selanjutnya. Begitu juga dengan Tenma yang memberikan salam perpisahan dan berjanji akan kembali ke bumi dengan selamat. Kemudian mereka bertiga pun pergi ke planet tersebut sekaligus menteleportasikan Roshidoko dan juga Shion kembali ke bumi. Saat sampai di Sanctuary, Roshidoko pun menceritakan segalanya kepada Shion serta memberitahu pesan Athena yang sebelumnya ia tinggalkan. Sementara itu, Tenma dan kawan-kawan sudah sampai di Pluton dan berada di sebuah ruangan.
Tak lama berselang, mereka pun akhirnya bertemu dengan jiwa Hades dan akan memulangkannya kembali ke Ellison. Dengan kekuatan persahabatan di antara mereka bertiga, memunculkan jurus yang sangat kuat sampai mampu untuk mengalahkan Hades. Akhirnya mereka pun berhasil mengirim balik jiwa Hades ke Ellison meski harus dibayar mahal dengan modarnya nyawa mereka bertiga. Beberapa hari setelah kemenangan itu, terlihat Sion yang kini sudah menjadi Paus Agung dan Roshidoko yang sudah bersiap untuk pergi. Mereka berdua pun menjadi dua-duanya Sen yang masih hidup di Sanctuary, namun mereka berjanji akan mengembalikan suasana Sanctuary dengan generasi-generasi yang baru. Lalu mereka berdua pun terpaksa harus berpisah karena Roshidoko harus menjaga Candi Iblis dan juga mengamati rasi bintang sesuai dengan pesan dari Athena. Saat Sion sudah berada di ruangan Paus Agung, tiba-tiba salah satu murid Aldebaran yang masih hidup bernama Teneo datang kepadanya. Ia pun menawarkan diri untuk membantu Sion memulihkan kembali Sanctuary, yang dengan senang hati Sion pun mengiyakan permintaannya itu. Berpindah sebentar ke rombongan Yato dan Yuzuriha yang ternyata juga berhasil selamat. Akan tetapi entah mengapa mereka kok kehilangan kosmonya sehingga membuat mereka terpaksa nggak bisa menjadi seorang Sen kembali. Kemudian dijelaskan bagaimana mereka bisa selamat, yaitu berkat Atla yang sempat menteleportasi massal orang-orang yang pingsan di sana saat sebelum Lost Canvas benar-benar hancur. Meskipun Yato sempat kecewa, namun berkat ceramah nonjutsu dari Yuzuriha, Yato pun perlahan mulai menerima keadaan yang ia dapat sekarang. Di lain sisi, terlihat Pandora yang meletakkan kotak kecil berisikan jiwa Thanatos dan Hypnos di sebuah bangunan kecil di Jerman. Selanjutnya dari percakapan ini, Pandora pun mengajak anak buah terakhirnya yaitu Cesir untuk modar saja. Sementara itu, Roshidoko sudah sampai di tempat di mana ia akan mengamati rasi bintang sekaligus menjaga Candi Iblis dari kejauhan. Kemudian ia pun memulai meditasinya sambil menunggu generasi berikutnya 200 tahun yang akan datang. Kemudian Sensei The Lost Canvas Season 3 pun berakhir. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu support dan memberikan saran serta kritik yang membangun guna kemajuan channel ini. Like jika kalian suka dan dislike aja kalau memang nggak suka. Terima kasih and see you on next video. Bye bye.